Shalom. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, senang sekali kalau saat ini bisa bertemu di Victorious Devotion ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Karena tanpa persekutuan kita dengan Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terus jalin persekutuan dengan Tuhan melalui Victorious Devotion yang ada ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama memuji, menyembah muliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya, memohon hadiratnya melingkupi kita. Kita nyanyikan lagu ini, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mohon lingkupan daripada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti-Mu. Allah yang selalu ada bagi kami di dalam segala keadaan apapun. Biarlah sayap-Mu terus melingkupi kami, biarlah kami hidup terus dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjalani badai hidup, untuk kami bisa melewati badai yang menyerang kami, badai yang menerpa kami. Dan kami rindu akan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah terus firman-Mu Tuhan menguatkan kami, mengokohkan kami, meneguhkan kami, dan terus memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati, dilawat, ditegur, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada saat ini saya beri judul, jangan dengarkan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Nah, yang seperti ini nih yang tidak perlu kita dengarkan, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Kalau bulan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita berbicara tentang kemuliaan umat yang penuh pengharapan. Dan kita dibawa untuk melihat melalui subtemanya yaitu fakta-fakta kehidupan umat Allah yang penuh pengharapan. Maka faktanya haruslah kita jangan dengarkan pemberi harapan palsu. Siapa pemberi harapan palsu itu? Kita baca di dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Wow, ini adalah sebuah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia dengan sangat keras. Dengan sangat keras, dengan sangat tegas dan jelas. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat bacaan yang kita baca tadi? Apa makna yang harus kita peroleh? Di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, mengikut Tuhan, bahwa ada fakta kehidupan kita sebagai umat Allah yang harus kita ketahui, yaitu apa? Tantangan dan pencobaan. Ini merupakan bagian dari banyak fakta yang harus kita lihat dari kehidupan kita. Fakta yang ada bisa saja membuat hati kita terguncang, jiwa kita tergoncang. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah segala tantangan itu, di tengah-tengah segala fakta yang ada, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Fakta yang harus kita pahami tentang tantangan dan pencobaan yang harus kita lihat dari sudut pandang kita sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah kita gak akan mungkin terlepas dari tantangan dan pencobaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi melalui tantangan ini, melalui pencobaan yang ada, kita harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Apa kriteria daripada nabi-nabi palsu? Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia tadi. Kalau ada nabi palsu berarti ada nabi asli, ya kan? Nabi asli, siapa nabi asli itu? Ya, nabi asli adalah orang yang dengan benar, dengan jelas, dengan apa adanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Nabi palsu seringkali menyampaikan, ya ini dia cirinya, indikatornya nabi-nabi palsu. Seringkali menyampaikan tentang kedamaian yang palsu. Nabi palsu akan menyampaikan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Bukan keinginannya Tuhan. Bukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi isi hati daripada niatannya sendiri. Bukan visinya Tuhan yang disampaikan. Bukan misinya Tuhan yang disampaikan. Tetapi keinginannya sendiri. Visi hati mereka bukan visinya Tuhan. Mereka berbicara tentang damai sejahtera, tetapi sesungguhnya dia sedang mempermainkan, sedang membolak-balik, memutarbalikkan kebenaran yang ada. Kita harus bisa melihat dan mengenali pemberi harapan palsu ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada saat kita dihadapi oleh situasi yang sulit, kita harus bisa melihat
Oh ini toh yang PHP, ini toh yang bukan dari Tuhan. Oh ini ternyata yang adalah orang-orang yang hanya ingin menyampaikan apa yang isi hatinya sampaikan saja, tapi bukan keinginannya Tuhan. Mereka akan berbicara tentang kebebasan, kebahagiaan, tentang hidup enak, hidup nyaman, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan pengertian filosofisnya sendiri. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk hal itu? Yang harus kita lakukan adalah menjauh dari pengaruh mereka. Dari ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa jangan sampai kita tergiur, terbawa arus oleh orang-orang, oleh nabi-nabi yang memberikan pengharapan palsu ini. Pengharapan sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Pengharapan sejati ada di dalam Tuhan kita yang diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus. Pengharapan yang Dia berikan tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun kita di tengah-tengah tantangan dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Pengharapan yang sejati pasti berlandaskan dan selaras dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak akan berseberangan. Tidak akan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Itu pasti pengharapan yang sejati yang hanya ada di dalam Allah. Meskipun di dunia ini penuh dengan PHP, dengan banyaknya ketidakjelasan dan ketidakpastian, ya, banyak ketidakpastian. Yang pasti adalah di dalam dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam banyaknya ketidakpastian itu dan banyaknya pemberi pengharapan palsu itu, Allah tetap setia dengan janjinya. Allah tetap setia dengan firman-Nya. Karena kesetiaan, kasih setia Allah itu adalah sifatnya Allah yang tidak mungkin Dia ingkari dan pasti tergenapi. Bersyukurlah kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui renungan singkat hari ini, kita di dalam jalan kehidupan ini melihat bahwa selain ada fakta pemberi harapan palsu, selain itu juga ada fakta yang harus kita pegang teguh, yaitu apa? Adanya pemberi harapan pasti, yaitu di dalam Tuhan yang diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus. Itu bukti konkret, bukti nyata yang membuat kita harus kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami memiliki pengharapan yang pasti di tengah-tengah banyaknya para pemberi harapan palsu. Di tengah-tengahnya banyaknya ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah pencobaan dan tantangan yang ada, kami mau tetap melihat fakta bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan harapan yang pasti. Kami akan hidup di dalam pengharapan, kami akan hidup di bawah naungan kasih setiamu yang tidak berubah. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang terus ada untuk kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar hidup kami terus menggenapi dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami tetap terus mau hidup di dalam pengharapan yang pasti. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di Victorious Devotion yang akan datang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap hidup di dalam pengharapan yang pasti dan jauhilah para pemberi harapan yang palsu. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.